Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kuliah online. Pada kesempatan kali ini akan saya sampaikan tentang peradilan niaga, melanjutkan materi kemarin, sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang 37 tahun 2004 tentang kepilitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU. Kemarin sudah saya sampaikan materi tentang proses bagaimana cara mengajukan kepilitan ke pengadilan niaga. Ya. Pada kesempatan kali ini akan saya sampaikan tentang permohonan PKPU-nya. Tentu nanti akan saya sampaikan sekalian tentang proses pembuktian di dalam PKPU maupun di dalam kepilitan, karena memang tadi saya sampaikan bahwa ini undang-undangnya adalah memang jadi satu, ya, jadi satu, termasuk nanti tentang upaya hukumnya. Ya. Saya mulai dengan permohonan PKPU. Ya, kalau prosesnya sama seperti yang kemarin saya sampaikan dalam pertemuan sebelumnya. Nah, permohonan PKPU jika diajukan oleh debitur, maka pengadilan wajib memutus perkara maksimal 3 hari sejak pendaftaran. Ya, jadi sangat cepat ya. Di dalam jangka waktu 3 hari sudah harus memutus perkara itu. Yang kedua, jika diajukan oleh kreditur, maka putusan maksimal adalah 20 hari sejak pendaftaran. Nah, setelah perkara PKPU itu diputus, maka nanti akan ada proses penundaan kewajiban pembayaran utang. Itu maksimal harus diselesaikan dalam jangka waktu 270 hari. Ya, biasa nanti itu akan ada apa namanya itu mediasi pertemuan antara kreditur dan debitur untuk menyelesaikan tentang PKPU-nya, ya, pembayaran utangnya. Nah, di dalam proses persidangan, ketika ada seseorang mengajukan kepilitan misalnya, kreditur bisa mengajukan kepilitan misalnya. Maka kemudian debitur itu mengajukan PKPU, ya. Di kreditur mengajukan kepilitan, di satu sisi debitur mengajukan PKPU. Ini termasuk syarat penangguhan kepilitan. Ada 2 syarat. Yang pertama, apabila permohonan pilit dan PKPU diperiksa pada saat bersamaan, maka PKPU harus diputus terlebih dahulu. Ya. Jadi misalkan tadi saya ulangi, kreditur mengajukan kepilitan, debitur ingin menangguhkan dengan cara mengajukan PKPU, maka PKPU-nya diputus terlebih dahulu. Maksudnya begini, diputus itu maksudnya adalah apakah PKPU-nya dikabulkan atau tidak dikabulkan. Yang kedua, PKPU yang diajukan setelah adanya permohonan pilit oleh debitur, ya, di PKPU diajukan oleh debitur agar diputus terlebih dahulu dan diajukan pada saat sidang pertama pemeriksaan pilit. Misalnya begini, kalau tadi yang bersamaan, yang kedua itu sudah diajukan kepilitan.
ya kan? Kepelitan. Kemudian muncul penundaan PKPU, maka PKPU nanti pas sidang pertama kepelitan itu harus diputus terlebih dahulu, ya, pada saat sidang pertama. Sehingga nanti tidak ada kontraproduktif terhadap putusan itu, ya. Karena hal-hal yang perlu diperhatikan ya di dalam proses peradilan niaga. Yang pertama adalah permohonan bermaterai ditandatangani oleh pemohon dan advokat. Jadi saya perlu mengingatkan bahwa dalam sidang di peradilan niaga itu wajib ada advokat, ya, yang mendampingi, yang menangani. Sehingga pada saat mengajukan permohonan kepilitan atau mengajukan PKPU, maka wajib ditandatangani oleh pemohon, apakah debitur, apakah kreditur, dan advokatnya, pengacaranya. Yang kedua, yang perlu diperhatikan lagi, tempat kedudukan debitur. Artinya meskipun ini sepele, tempat kedudukan, apakah perseorangan, apakah badan hukum, apakah firma, ya kan? Itu harus jelas tempat kedudukannya, ya, harus jelas untuk memudahkan nanti proses persidangannya, jangan salah masuk, ya, ini hukum acara. Apabila diajukan oleh debitur, daftar yang memuat piutang, jumlah piutang, utang debitur, beserta alat buktinya itu harus diuraikan, dijelaskan di dalam mengajukan permohonan pada waktu itu. Ya, jadi harus detail. Nah, nanti disertai dengan alat buktinya, surat-suratnya itu harus dibuktikan dulu, apa dilampirkan, dijelaskan di situ. Berikutnya, apabila diajukan oleh kreditur, pengadilan wajib memanggil debitur paling lambat 7 hari sebelum sidang dengan surat tercatat. Ya. Jadi pengadilan punya kewajiban untuk memanggil maksimal 7 hari, harus sudah dipanggil itu, panggil debiturnya. Nah, setelah proses misalnya apa namanya tahapan persidangan, kemudian ini masuk ke dalam tahap pembuktian. Nah, pembuktian di dalam kepelitan dan PKPU ini menggunakan pembuktian sederhana. Ya. Permohonan dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan terbukti secara sederhana. Apa itu pembuktian sederhana? Ya, itu ada syaratnya. Ini ada saya sebutkan 4 syarat. 1, ada utang, ono utangnya. Ya, ada apa namanya hutangnya. Yang kedua, utang sudah jatuh tempo atau jatuh waktu dan dapat ditagih. Ya, perlu saya jelaskan. Misalnya utangnya jatuh tempo pada hari ini, maka besok pagi baru bisa mengajukan. Ya. Tetapi kalau masih dalam jangka waktu jatuh tempo, misalnya hari ini jatuh temponya, kemarin diajukan, ya prematur, tidak boleh. Dan dapat ditagih, saya mengingatkan, dapat ditagih. Artinya utang piutang itu, ya kan, tidak bertentangan dengan hukum. Misalnya utang piutang perjanjian narkoba, maka itu tidak punya hak tagih, sehingga tidak dapat diajukan seperti ini. Ya, di peradilan niaga. Nah, kalau diajukan utang piutang narkoba, diajukan ya cekal polisi dulu, ditangkap polisi maksud saya, bahasa Jawa. Ditangkap polisi dulu, ya. Kemudian yang ketiga,
ada dua atau lebih kreditur. Dua kreditur di mana debitur di antara kedua debitur kreditur tadi itu dia tidak mampu bayar. Ini saya sebutkan debitur tidak membayar sedikitnya satu utang. Jadi misalnya saya ya, sebagai debitur punya dua kreditur ya yang pernah saya jelaskan kemarin itu. Misalnya satu saya di story katakanlah eh, mesin-mesin, yang satu bahan-bahan pokok misalnya, dua kreditur tadi ini saya yang tidak mampu, salah satu saja itu bisa mengajukan permohonan kepalitan ya, krediturnya bisa mengajukan permohonan kepalitan. Ya tujuannya nanti biar kalau saya tidak mampu membayar, aset-aset saya itu akan disita. Untuk apa? Untuk melakukan pembayaran kepada kreditur. Ya, karena tadi saya sampaikan, kedua kreditur ini tidak ada jaminan seperti hak tanggungan, fidusia atau gade tidak ada. Sehingga jalan satu-satunya karena dia berposisi sebagai kreditur konkuren, maka dengan cara mengajukan permohonan kepalitan. Ya, kepalitan karena tidak ada jaminan untuk melunasi itu loh, untuk melunasi piutang kreditur. Kan kita tidak bisa kemudian merampas, kan tidak bisa. Mengambil aset secara semena-mena tidak boleh. Maka inilah jalannya, yaitu melalui peradilan niaga. Niaga. Jadi, saya ulangi pembuktiannya sangat sederhana. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah putusan pengadilan tingkat pertama di pengadilan niaga itu dapat diajukan upaya hukum? Dapat. Tetapi upaya hukum yang dapat dilakukan hanya ada dua. Satu, kasasi. Yang kedua, peninjauan kembali. Peradilan niaga tidak mengenal banding, ya karena ini prosesnya kan cepat ya, sehingga tidak mengenal banding, tidak mengenal banding. Nah, ini saya sampaikan upaya hukumnya yang tentang kepailitan. Kalau kepailitan itu apakah debitur, apakah kreditur, ketika tidak puas dengan putusan pengadilan di tingkat pertama di pengadilan niaga, maka dapat mengajukan kasasi. Kasasi. Kasasi diajukan paling lambat adalah 8 hari sejak putusan diucapkan. Jangka waktunya 8 hari. Jadi ini berbeda dengan ketentuan umum Undang-Undang Mahkamah Agung tentang kasasi. Ya, jadi berbeda. Ya, nanti tunduk kepada ini karena ini berlaku lex spesialis. Ya. Kita ingat dulu pas kuliah pengantar hukum lex spesialis ya, derogat legi generali, bahwa aturan khusus itu akan mengesampingkan aturan yang bersifat umum di jangka waktunya cuma 8 hari ya, sejak diputuskan maksud saya, diucapkan. Kemudian pada saat mengajukan kasasi ya, sehingga waktu masuk 8 hari tadi itu sudah membawa atau melampirkan memori kasasi. Sekalian alasan-alasannya memori kasasi itu. Itu dilampirkan di dalam proses pendaftaran pernyataan kasasi. Ya. Kemudian memori kasasi ini akan diberitahukan relasinya kepada pihak lawan. Maka pihak lawan termohon kasasi itu nanti akan membuat yang namanya kontra memori kasasi, dikasih waktu 7 hari. Harus sudah ini dia yang tinggal. Artinya akan diminut kemudian akan dikirim lah ke Mahkamah Agung, ya, ke Mahkamah Agung. Itu satu. Yang kedua, kalau berkaitan dengan PKPU, penundaan kewajiban pembayaran utang. Ya. Jika diajukan oleh debitur, ya, tidak ada upaya hukum kasasi. Tidak ada. Itu ada uji material putusan MK nomor
23 garis miring PUU strip garis miring Romawi 19 garis miring 2021 itu mengubah tentang permohonan kasasi khusus PKPU yang diajukan oleh debitur tidak dimungkinkan berdasarkan putusan ini. Ya, jadi misalkan eh, debitur mengajukan PKPU, ya kan, ditolak, ya sudah, tidak bisa kasasi. Tetapi jika itu oleh kreditur, ya, kreditur, ya silakan saja dapat mengajukan kasasi, ya, kasasi. Kemudian upaya hukum yang berikutnya, ini upaya hukum yang luar biasa, peninjauan kembali atau reques sipil. Ini tadi saya sampaikan juga bahwa ini berbeda dengan ketentuan umum. Alasan PK yang pasal 67 Undang-Undang Mahkamah Agung itu. Ini adalah yang diatur dalam Undang-Undang Peradilan Niaga. Apa syaratnya? Satu, berkekuatan hukum tetap, inkrah van gevis, sama kalau ini. Novum jangka waktunya 180 hari. Artinya begini, ada bukti baru yang sangat menentukan, belum pernah diajukan pada waktu persidangan sebelumnya, ya kan? Itu sejak diketemukannya itu dikasih waktu 180 hari. Ya tentu nanti itu bagaimana cara menentukannya? Ya nanti di bawah sumpah pejabat yang berwenang bahwa tanggal sekian ini baru diketemukan, ya, dan belum pernah diajukan di dalam proses persidangan. Sidangan. Ya, ada waktu sekitar 6 bulan, 180 hari sekitar itu. Berikutnya, jika terdapat kekeliruan nyata, putusan maksudnya, putusannya itu ada kekhilafan hakim, kekeliruan nyata, maka itu diberikan waktu selama 30 hari. Ya, kita bisa mengajukan PK. Inkrah maksudnya, diwoco-woco, ternyata kok ada kekhilafan hakim, ada kekeliruan nyata, ya. Misalnya tidak konsisten antara pertimbangan hukum dengan amar putusan misalnya. Nah, maka dikasih waktu 30 hari untuk mengajukan peninjauan kembali, ya, peninjauan kembali. Kalau ini ada, hanya ini aja alasan PK. Kalau di Undang-Undang Mahkamah Agung kan ada 6 alasan kan, ini cukup 2 saja, ya, 2 saja. Novum dan kekeliruan nyata dari hakim. Terima kasih eh, kepada saudara yang telah mengikuti kuliah online pada kesempatan kali ini. Ini saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.